juga kisah daripada Gubernur Amr bin As, salah satu gubernur Mesir yang waktu ketika itu masih di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Suatu saat Amr bin As ini hendak membangun masjid, ingin membangun masjid yang begitu megah, bahkan kemegahannya harus lebih megah daripada istana yang ditempatinya. Namun di tanah yang hendak dibangun masjid itu ada sebuah gubuk yang sudah sangat tua lagi yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Maka Amr bin As ini menyuruh utusan untuk memanggil daripada pemilik gubuk tersebut yang beragama Yahudi, dipanggillah ke istana. Ditawarkan harga untuk membeli gubuk tersebut karena akan digusur. Si Yahudi ini tetap menolak. 2 kali lipat tetap menolak. 3 kali lipat tetap menolak. 4-5 kali lipat tetap menolak. Dipertanyakan oleh Gubernur Amr bin As, wahai Yahudi, apa yang membuatmu mempertahankan semua ini? Aku sudah membeli dengan begitu mahal harganya, 5 kali lipat. Maka jawab si Yahudi, aku tidak akan memberinya karena aku sudah tidak punya apa-apa lagi, dan ini kenangan begitu banyak. Begitu dia cinta dengan tempat itu dan tidak mungkin dilepas atau dijual ke siapapun. Kalau begitu engkau akan menerima konsekuensinya. Akhirnya digusurlah bangunan gubuk si Yahudi ini, digusur. Meneteslah air mata melihat apa yang telah dilakukan oleh Amr bin As ini. Namun tidak putus asa. Si Yahudi ini berpikir di atas jabatan gubernur ini masih ada khalifah yang paling tertinggi. Maka jauh-jauh dari Mesir itu datang ke Madinah untuk menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masuklah ke Madinah dan mencari di mana sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dipertanyakan kepada orang-orang di sana. Akhirnya disuruh Umar bin Khattab itu senantiasa berada di masjid. Ketika masuk ke Masjid Nabawi, di halaman ada seorang pria yang sedang duduk di bawah pohon kurma. Maka bertanyalah, wahai Tuhan, di manakah istana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Dan di manakah pengawal-pengawalnya, bala tentaranya di mana? Karena tidak terlihat kemegahan istana-istana ataupun bala tentara yang mengawal seperti mengawal sang raja. Maka Umar bin Khattab menjawab, istananya Umar bin Khattab itu ada di bawah pohon kurma. Bala tentaranya adalah si miskin dan si yatim. Lalu di manakah Umar bin Khattab? Khalifah itu di mana? Yang kau temui adalah Umar bin Khattab. Ternyata si Yahudi ini kaget. Sosok khalifah, pemimpin tertinggi, ternyata tidak mempunyai istana, hidup begitu sederhana. Apakah yang membuat engkau jauh-jauh dari Mesir datang ke sini? Wahai khalifah, sesungguhnya aku ingin mengadukan sesuatu. Gubernur Anda tuh yang di Mesir sudah kelewatan batas tuh. Bagaimana tindakannya sampai engkau berkata demikian? Saya itu memiliki gubuk yang sudah reot, yang sudah tidak mungkin dilepas ke siapapun. Wah, kenangannya udah begitu banyak khalifah. Gitulah kalau misalkan kita gambarkan cerita seperti itu, nggak mungkin bisa dilepas. Itu gubernur Anda Amr bin As, enaknya saja main gusur. Digusur? Iya, digusur. Sakit hati saya khalifah. Akhirnya Umar bin Khattab ini, kamu lihat itu tong sampah. Di dalam tong sampah itu ada tulang-tulang unta. Ambil dan bawa ke sini. Ini Yahudi makin aneh. Jauh-jauh dari Mesir datang ke Madinah, bertemu dengan khalifah, minta keadilan, malah disuruh ngambil tulang dari tong sampah. Tapi nurut juga. Diambillah tulang tersebut, diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an menggaris tulang itu dengan begitu lurus dari atas sampai ke bawah.
dan di tengah-tengahnya dibikin garis juga dari kiri ke kanan dengan pedangnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Yahudi, berikanlah tulang ini kepada Amr bin As, sampai kalah engkau telah menemui Umar. Yahudi makin aneh. Ya Khalifah, jauh-jauh dari Mesir saya datang ke Madinah ini mau meminta keadilan, tapi engkau malah memberikan tulang yang diberikan garis. Apa jawab Khalifah? Keadilanmu akan terjawab dengan pesan yang aku sampaikan melalui tulang ini. Berikanlah. Dengan kebingungan di jalan masih ngomel-ngomel. Ini jauh-jauh dari Mesir ke Madinah cuma dapat tulang ini. Ini sebenarnya apa? Kepemimpinan seperti apa ini? Madinah, Mesir kembali lagi. Ketika sampai di Mesir, dia temui Amr bin As yang menjadi gubernur pada waktu itu. Wahai Amr bin As, sang gubernur, saya sudah menjumpai Khalifah Umar bin Khattab. Apa jawab Amr bin As terus? Saya bawa tulang. Masih aneh juga sebenarnya, tidak pede juga sih Yahudi, saya bawa tulang. Apakah ngepek atau enggaknya nggak tahu. Ketika diberikan tulang itu, diterima oleh gubernur Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As begitu pucat dan gemetar. Yahudi makin aneh. Diberikan tulang, langsung pucat dan gemetar. Itu masjid yang hendak mau dibangun, lalu diperintahkan untuk dirobohkan kembali dan dibangun lagi, gubuk si Yahudi. Ketika perintah itu sudah disampaikan, Yahudi bilang, nanti dulu wahai gubernur, jangan main bongkar saja nih, saya masih aneh nih. Dengan kejadian ini saya masih aneh. Apanya yang aneh? Ketika saya datang ke Khalifah Umar bin Khattab dan hanya memberikan ini, dan engkau langsung gemetar ketakutan hingga memerintahkan untuk membongkar masjid dan mengembalikan gubukku lagi. Jangan dulu dibongkar, wahai gubernur, aku ingin jawaban dulu. Akhirnya dijawab oleh Amr bin As, engkau tahu tidak, dalam tulang ini begitu pesan yang sangat mendalam. Seakan-akan Khalifah sedang berada sekarang di hadapanku dan berbicara, wahai Amr bin As, bertindaklah adil seperti garis lurus ini. Jikalau engkau tidak bisa berbuat adil, maka aku akan meluruskanmu dengan pedangku. Gemetar Amr bin As. Yahudi makin aneh. Kalau begitu, aku wakafkan tanahku wahai gubernur, dan aku masuk Islam. Dengan keadilan dan keadilan para pemimpin dari tokoh-tokoh Islam, selain daripada mensejahterakan rakyatnya, juga menjadi asbab hidayah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.